Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang dialami oleh seorang tukang bakso. Sebelum ke ceritanya, silahkan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Pak Mus, begitulah orang-orang di desanya memanggil seorang lelaki perawakan pendek itu. Pak Mus sebelumnya tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Kabupaten B. Karena cukup lama menganggur tanpa pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang penjual tukang bakso keliling. Tapi bukan di desanya sendiri. Dengan harapan punya omset yang lebih besar, ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya ke wilayah kota P. Sambil ngekos di sebuah kos-kosan kecil, ia pun mulai menjajakan dagangannya setiap sore hingga malam hari. Sebagai pedagang baru, Pak Mus belum punya banyak pelanggan. Itu sebabnya ia sering berkeliling ke setiap daerah di kota itu. Tak jarang untuk menghabiskan dagangan, ia berkeliling ke daerah yang belum pernah ia lalui. Bahkan hingga larut malam pun tetap ia jalani. Sore itu, Pak Mus agak lesu karena hampir masuk waktu maghrib. Belum ada seorang pun yang membeli baksonya. Namun, ia terus melangkahkan kakinya sambil mendorong gerobak dan membunyikan suara mangkoknya. Hingga sampailah ia di sebuah pangkalan ojek. Dan beberapa orang tukang ojek yang masih mangkal membeli baksonya. "Baru berangkat ya, Pak? Kok masih banyak?" tanya seorang tukang ojek. "Ya kalau keluarnya sih sudah dari tadi pagi, Mas. Tapi yang namanya rejeki ya begini. Kadang laris, kadang tidak," lanjutnya. "Wah, kasihan. Ya sudah buatkan satu untuk penglaris," ujar si tukang ojek. Pak Mus pun agak lama berada di pangkalan ojek itu, sambil menunggu tukang ojek itu menghabiskan baksonya. Beberapa orang pun jadi ikut membeli dagangannya. Sambil mengamati beberapa orang yang sedang menikmati baksonya, Pak Mus pun coba membuka obrolan. "Daerah sini yang agak ramai, daerah mana ya, Mas? Anda orang baru ya?" tanya salah seorang tukang ojek yang baru menghabiskan semangkuk baksonya. "Iya, emang belum lama sih. Kamu kalau cari tempat yang rame, coba saja ke daerah K," celetuk si tukang ojek. "Itu ke sana tempatnya. Kamu lurus saja, daerah sana sudah agak rame. Tapi hati-hati, Pak. Bapak orang baru, siapa tahu tersesat." "Ah, namanya orang berusaha, ya harus dijalani, Mas. Kalau penakut, bisa tidak makan anak istriku." "Ya udah, yang penting sudah saya kasih tahu," gumam si tukang ojek. Mungkin rezekinya Pak Mus baru mulai keluar di pangkalan ojek itu. Cukup banyak orang lewat dan beberapa tukang ojek yang membeli baksonya. Dan setelah maghrib, Pak Mus mulai beranjak dari pangkalan ojek itu. "Besok kesini lagi ya, Pak. Baksonya agak enak nih," seru tukang ojek terakhir yang masih berada di lokasi itu. "Beres, Bos." Pak Mus pun mulai berjalan ke arah yang sebelumnya ditunjukkan oleh salah seorang tukang ojek. Dengan terus menyembunyikan suara mangkuknya, ia berjalan sambil sesekali beristirahat. Ternyata daerah yang ditujukan oleh si tukang ojek cukup jauh dari pangkalan. Memang ada perkampungan warga di daerah yang ia lewati. Tapi tetap saja tak ada yang memanggil dan membeli baksonya. Dan sampailah dia di sebuah jembatan yang cukup besar. Sepertinya sungai yang ada di bawah jembatan itu memisahkan dua daerah yang berbeda.
Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang pengendara sepeda yang menepuk gerobaknya. "Pak, berhenti, aku mau beli." Rupanya seorang gadis muda yang ingin membeli baksonya. Pak Mus pun menyuruhnya untuk menunggu di seberang jembatan. Gadis muda itu menunggunya di pinggir trotoar. Masih di atas sepeda model klasik yang sedang hits pada masa itu, dengan agak gembira, Pak Mus pun mulai meracikkan bakso untuknya, sambil sesekali membuka obrolan dengan gadis itu. "Kamu orang mana, Mbak? Kok jam segini belum di rumah?" tanya Pak Mus. Gadis itu agak malu-malu menjawab pertanyaan Pak Mus. "Rumahku di sana, Pak. Perumahan Sinjai." Mendengar nama perumahan itu, Pak Mus jadi agak penasaran. Pak Mus pun berniat untuk menuju perumahan itu. Pikirnya daerah perumahan itu pasti agak ramai. Pak Mus hampir menyelesaikan racikan baksonya saat tiba-tiba ada mobil yang melintas di depannya. Mobil itu seperti membunyikan klakson, sehingga Pak Mus pun sempat menengok dari samping gerobaknya. Ia memperhatikan wajah sopir mobil yang seperti ngeri ketakutan. Tangannya melambai ke arahnya, seakan menyuruhnya agar segera pergi. Akan tetapi, Pak Mus tak menyadari maksud dari sopir mobil itu. Ia malah meneruskan untuk menyelesaikan racikan baksonya. Setelah hampir menepi, mobil itu justru mempercepat laju mobilnya, hingga Pak Mus agak kaget. Tiba-tiba, gadis yang ada di belakangnya seperti mengeluarkan suara tawa aneh. Pak Mus yang masih kaget tak menghiraukan suara tawa gadis itu. "Dasar orang gila, naik mobil kok seenaknya sendiri," gerutu Kang Mus. Bakso pesanan gadis itu pun selesai, dan Pak Mus menyerahkannya sambil gadis itu menyodorkan selembar uang. "Wah, uang kecil aja, Mbak. Tidak ada kembaliannya nih," kata Pak Mus. "Wah, sama aja, Pak. Aku juga tidak ada uang kecil," sahut gadis itu. Pak Mus hampir menggratiskan baksonya, sebelum si gadis malah menyuruh Pak Mus mengambil uangnya saja. Seperti mendapatkan rezeki nomplok, Pak Mus pun sangat berterima kasih kepada gadis itu. Pasalnya, uang yang diberikan gadis itu lumayan besar. Setelah menerima baksonya, gadis itu pun buru-buru meninggalkan Pak Mus yang terus memperhatikannya. Dengan wajah yang masih riang, Pak Mus memasukkan uang itu ke kantongnya dan bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Begitu ia mulai mendorong gerobaknya, tiba-tiba ada hembusan angin yang seperti menyebarkan aroma harum yang cukup menyengat. Aroma harum yang tidak asing bagi orang-orang desanya. Menurut orang-orang di desanya, jika tercium bau harum seperti itu, pertanda ada sosok makhluk halus di sekitarnya. Karena aroma bunga melati memang identik dengan aroma mistis. Karena mulai merasa ketakutan, Pak Mus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Pak Mus bergegas mendorong gerobaknya, namun suara mangkuknya tak lagi terdengar. Hanya gumaman doa yang terus diucapkan dengan lirih. Sehingga cuma ia sendiri yang sedang mendengar suaranya. Saking ketakutannya, Pak Mus melupakan bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang membeli baksonya. Dan sepanjang perjalanannya mendorong gerobak, ia tak lagi bertemu dengan gadis itu. Sepertinya ia pun tak tahu kemana arah gadis itu pergi. Keadaan sekitar sudah mulai gelap, tak seperti yang diceritakan si tukang ojek. Kawasan yang ia lewati ternyata adalah kawasan jalan yang masih gelap. Memang ada rumah-rumah di sekitar jalanan itu, tapi
Penerangan di jalanan yang merupakan jalan penghubung antar kota itu masih belum maksimal. Hanya cahaya lampu tiap rumah yang terlihat menerangi jalan. Sehingga tiap kali melewati rumah yang tak diberi penerangan, ia mempercepat langkahnya meski dengan agak kesulitan. Cukup jauh ia berjalan, tapi seperti sebelum berada di pangkalan ojek, tak ada seorang pun yang membeli baksonya. Waktu Isya telah tiba, suara azan pun mulai terdengar. Tapi di sekitar jalanan itu, Pak Mus tidak menjumpai adanya musola. Sebenarnya Pak Mus sudah hampir berniat untuk berbelok kembali ke arah asalnya. Tapi sepertinya ia ragu dan bingung. Ia masih merasa merinding jika harus melewati lokasi yang berbau melati. Di sisi lain, ia tak tahu apakah ada jalan lain untuk kembali selain melewati jalanan yang sebelumnya. Pak Mus terus berjalan sambil berharap ia menjumpai seseorang untuk ditanya jalan. Sebenarnya di jalanan itu beberapa kali ada pengendara sepeda ataupun becak yang melintas. Tapi ia merasa tak enak untuk menghentikan salah satu pengendara. Dan sampailah Pak Mus di area jalanan yang di sebelah kanannya terdapat permukiman warga. Pak Mus pun mencoba untuk menyeberang dan masuk ke setiap gang yang ternyata saling terhubung. Di permukiman warga itu nasibnya cukup baik. Beberapa warga ada yang membeli bakso dagangannya meskipun porsi yang terjual tak sebanyak saat ia berada di pangkalan ojek. Seorang warga memberitahunya bahwa ada jalan lain untuk kembali. Tapi jalanan yang harus dilaluinya berputar cukup jauh. Tapi orang itu tidak memberitahu bahwa jalanan alternatif itu justru punya lebih banyak cerita mistis yang membuat orang merinding saat melewatinya. Lewat waktu Isya, sepertinya waktu berputar lebih cepat. Tak terasa saat Pak Mus keluar dari gang terakhir, sudah hampir jam 9. Tak seperti saat ini, dulu lepas pukul 9 malam, jalanan itu sudah sepi. Jarang sekali ada pengendara sepeda yang melewati jalanan itu. Terlebih orang-orang yang mengetahui cerita mistis di beberapa lokasi di sekitar jalan itu. Pak Mus berhenti tepat di depan gang. Ia seperti menunggu adanya pengendara sepeda yang melintas. Beberapa kali ia menengok kiri kanan jalanan sambil menyembunyikan suara mangkuknya. Dan akhirnya di kejauhan Pak Mus melihat seorang pengendara. Tentu melihat ada pengendara sepeda yang akan melintas, Pak Mus agak merasa lega. Akan tetapi ia agak kecewa saat pengendara sepeda itu berbelok masuk ke sebuah gang. Karena merasa penasaran sekaligus berharap masih ada lagi perkampungan di sekitar jalan, ia pun mendorong kembali gerobaknya. Ia mencoba menuju ke tempat di mana pengendara sepeda itu berbelok. Benar saja, di sekitar area itu ia menjumpai sebuah perkampungan. Dengan harapan ada pembeli di perkampungan itu, ia pun mendorong gerobaknya masuk ke area perkampungan. Awalnya, Pak Mus tak terlalu mengamati kondisi perkampungan itu. Tapi begitu ia menghentikan gerobak dan mulai membunyikan suara mangkuknya, ia merasa ada sesuatu yang unik di perkampungan itu. Mulai diamatinya, bentuk rumah yang ada hampir terlihat memiliki bentuk yang model yang sama. Seperti sebuah perumahan dengan arsitektur bangunan yang masih kuno. Di tengah perumahan, ia melihat sebuah pos ronda yang cukup terang, sehingga ia pun mengarahkan gerobaknya menuju tempat itu. Belum lama ia menunggu, seorang penghuni rumah keluar dan membeli baksonya. Belum sempat ia membuka pembicaraan, datang pembeli lain. Saat itu ia seperti dibuat cukup sibuk melayani pembeli yang dirasanya cukup banyak. Bahkan di antara para pembelinya ada beberapa anak kecil
yang entah kenapa masih dibiarkan keluar rumah oleh orang tuanya. Pak Mus sama sekali tak menaruh curiga. Pikirnya ia sangat bersyukur banyak pembeli yang akhirnya menghabiskan bakso dagangannya sampai hampir tak tersisa. Di balik kesibukannya melayani pembeli, ia pun terus bertanya-tanya dalam hatinya. Meski banyak warga yang berdatangan, mereka seperti tak bertegur sapa satu sama lain. Bahkan dengan orang baru seperti Pak Mus yang baru terlihat di sekitar tempat itu pun tak membuat warganya penasaran atau curiga terhadapnya. Benar-benar berbeda dengan kondisi di perkampungan yang sempat ia lewati, di mana ia beberapa kali diajak berinteraksi oleh warganya. Saat bakso dagangannya habis, Pak Mus tidak langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia berniat menghitung hasil jualannya terlebih dahulu. Anehnya, bolak-balik ia hitung hasil penjualan baksonya, pendapatannya seperti masih sama dengan hasil sebelum ia masuk ke perumahan itu. Dengan heran, ia kembali memeriksa dandannya, bakso dagangannya memang sudah habis tak tersisa. Tinggal kuahnya yang masih saja tersisa sedikit. Ia pun memutuskan untuk keluar dari perkampungan yang mirip perumahan itu dan berencana menghitung kembali hasil jualannya nanti setelah ia sampai di kosannya. Pak Mus kembali mendorong gerobaknya menuju jalanan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba saja ia teringat dengan sebuah nama perumahan yang sempat dikatakan oleh pembeli baksonya. Sinjai. Mungkinkah perumahan yang dimaksud adalah tempat itu? Tiba-tiba saja Pak Mus melihat kembali seorang pengendara sepeda yang pernah membeli baksonya. Seorang gadis muda yang memberitahu bahwa ia tinggal di sebuah perumahan yang baru saja Pak Mus ingat namanya. Namun, gerobak Pak Mus menabrak sesuatu sehingga tubuhnya agak terhentak dan menabrak gerobak baksonya. Seketika itu pula, tempat yang sebelumnya terlihat sebagai perumahan berubah gelap. Dan Pak Mus pun tersadar bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah area pemakaman. Ia benar-benar terkejut dan saat ia melihat ke arah gadis bersepeda itu, gadis itu berubah menjadi sosok lain. Berbaju putih kotor dan rambutnya seperti acak-acakan. Sosok itu memandang ke arah Pak Mus sehingga Pak Mus merasa sangat ketakutan. Saat ia mulai melebarkan senyumannya, ia pun tertawa lepas dengan suara yang begitu menyeramkan. Karena panik, Pak Mus pun berlari dari tempat itu meninggalkan gerobak baksonya. Ia berlari sekencang yang ia bisa, tapi sosok itu seperti terus mengejarnya hingga keluar gang. Beruntung ada seorang tukang becak lewat di jalanan depan lokasi itu. Hampir saja Pak Mus tertabrak. Tukang becak itu keheranan melihat Pak Mus keluar dari lokasi itu. Malahan, tukang becak itu mengira kalau Pak Mus adalah salah satu sosok penunggunya. Lek, tulungi lek, teriak Pak Mus dengan suara yang terengah-engah. Tukang becak itu menghentikan becaknya dengan perasaan was-was. Ia memperhatikan Pak Mus dengan pandangan curiga dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah ia yakin bahwa Pak Mus benar-benar manusia, ia pun memberanikan diri turun dari becaknya. Bapak ini siapa? Kok bisa-bisanya lari dari arah sana? Tanya si tukang becak itu pada Pak Mus yang masih terengah dengan wajah yang sudah sangat pucat. Tolongi lek, aku diweruhi kuntilanak, jelas Pak Mus buru-buru. Mendengar perkataan Pak Mus, seketika tukang becak itu pun merasa merinding. Ia buru-buru menaiki becaknya kembali dan menyuruh Pak Mus segera ikut naik. Pak, ayo kamu ikut aku duluan saja, tempat ini memang menyeramkan. Tanpa disuruh 2 kali, Pak Mus langsung naik ke atas becak, masih dengan tubuh yang gemetaran karena ketakutan. Becak itu pun dikayuh dengan cepat, dengan maksud segera menjauh dari tempat itu.
Bapak benar-benar bernyali, Pak. Jam segini berani-beraninya masih keluyuran di daerah itu. Pak Mus yang belum hilang rasa takutnya menjawab tukang becak dengan tergagap. Aku tersesat, Pak. Lah, Bapak itu jam segini mau kemana? Mendengar pertanyaan tukang becak itu, Pak Mus merasa ada kejanggalan. Memangnya ini jam berapa? Barusan sudah hampir jam 1:30. Lah, Bapak itu gimana? Jam segini malah masuk kuburan. Cari nomor togel ya? Bukan, Pak. Berusaha meyakinkan bahwa Pak Mus itu tukang bakso. Lah, Bapak jualan bakso ke kuburan? Gimana sih? Pak Mus sendiri masih belum percaya kalau tempat yang ia datangi itu ternyata sebuah area pemakaman. Pasalnya sebelum tersadar, ia sangat yakin bahwa area itu adalah area perumahan. Sumpah le, gerobakku, WC tak tinggal nang kono. Pak Mus tak henti-henti menjelaskan keadaan yang ia alami kepada si tukang becak. Bapak kalau tak percaya, sana periksa sendiri gerobakku. Tukang becak itu masih mengayuh becaknya sekuat tenaga, sambil sesekali menengok ke arah belakang. Sepertinya ia sudah tak peduli lagi dengan penjelasan Pak Mus. Keduanya akhirnya sampai di area pangkalan ojek yang berada di sekitar pasar. Setelah ia turun dari becaknya, ia segera mengajak Pak Mus untuk duduk di pangkalan sambil menenangkan diri. Gerobakku, kata Pak Mus dengan nada meratap. Bagaimana ini, Pak, gerobakku? Sudah, tak usah dipikirkan dulu. Gerobakmu itu, kamu bisa selamat, itu sudah lumayan. Bagaimanapun gerobak itu adalah modalnya berjualan bakso. Meskipun ia sudah merasa lega bisa keluar dan menjauh dari tempat itu, ia masih tetap kepikiran dengan gerobak baksonya. Wes, jupuknya sok baik, tambah si tukang becak. Keduanya pun memutuskan untuk berada di pangkalan ojek itu. Pak Mus masih kebingungan memikirkan nasib gerobak baksonya, sedangkan si tukang becak terus memandangi Pak Mus. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya teringat dengan sebuah kejadian. Kejadian yang hampir serupa. Enggon mau kae, arane daerah opo le? Tanya Pak Mus, membuyarkan pandangan si tukang becak yang sedang terlihat seperti orang yang sedang melamun. Tempat itu tadi namanya daerah apa, Pak? Ada rasa enggan untuk menjawab pertanyaan itu, tapi si tukang becak berpikir mungkin saja dengan memberitahu nama daerah itu, Pak Mus dapat lebih berhati-hati lagi jika suatu saat melewati tempat itu kembali. Namanya pemakaman Sinjai. Tidak ada yang berani lewat tempat itu kalau sudah lewat jam 9. Jelas si tukang becak itu menambahi. Tukang becak itu pun akhirnya membuka sebuah cerita pengalaman salah seorang teman seprofesinya yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Mus. Ada sebuah misteri tersembunyi di tempat yang dikenal sebagai salah satu daerah angker di wilayah kota itu. Dengan hati-hati, si tukang becak itu pun menceritakan kabar yang agak simpang siur mengenai tempat itu. Awalnya tempat itu tak beda dari pemakaman biasa. Namun, dari beberapa cerita yang ia dengar dari pedagang di pasar, pemakaman itu mulai berubah menjadi angker sejak adanya makam salah seorang dukun perempuan di tempat itu. Daerah yang mulainya biasa saja berubah menjadi daerah yang penuh nuansa mistis, terutama bagi yang siapa mendengar atau mengetahui cerita yang pernah terjadi. Beberapa kali pun terjadi kecelakaan di jalanan sekitarnya, di mana penyebab kecelakaannya bisa dikatakan masih hal yang sama. Korbannya melihat sesosok penampakan yang berdiri di sekitar lokasi maupun sedang menyeberang di jalanan. Setelah keduanya saling berkenalan, si tukang becak pun akhirnya menceritakan sebuah kejadian kecelakaan maut yang pernah terjadi di tempat itu pada Pak Mus. Tukang becak itu bernama Pak Maliki. Sebut saja dengan nama itu. Beliau mulai menarik becak setelah ia berumah tangga.
Rute yang biasa ia lewati adalah dari arah perbatasan kabupaten dengan kota itu, hingga ke arah pasar yang ada di pusat kota. Dan tentunya memang harus melewati daerah pemakaman itu. Suatu ketika saat ia sedang mengantar salah seorang penumpang, ia melihat ada keramaian di jalanan di depan pemakaman. Pak Maliki sudah mengira keramaian itu pasti disebabkan karena adanya kecelakaan di lokasi itu. Rasa penasarannya membuat ia memelankan laju becaknya, hingga penumpangnya memintanya untuk berhenti sekedar mengamati korban kecelakaan itu. Betapa kagetnya Pak Maliki dan penumpangnya mengetahui keadaan si korban kecelakaan. Tubuhnya hancur hampir berantakan, hanya bagian bawah tubuh si korban yang bisa dengan jelas dilihat oleh Pak Maliki. Sedangkan saat penumpangnya melihat tubuh bagian atas si korban, ia langsung meminta Pak Maliki untuk kembali mempercepat laju becaknya, meninggalkan kerumunan orang yang sudah berdatangan di lokasi itu. Pak Maliki pun menuruti permintaan penumpangnya. Namun rasa penasarannya membuatnya belum bisa mengalihkan perhatiannya dari tempat itu. Ia mengayuh becaknya sambil sesekali menoleh untuk melihat ke arah kerumunan orang. Di sekitar kerumunan itu, Pak Maliki melihat sebuah badan sepeda tanpa roda depan yang tergeletak di atas trotoar jalan. Pikirnya sepeda itu adalah yang dikendarai oleh korban kecelakaan itu. Pak Maliki sempat berpapasan dengan mobil ambulans sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan tempat itu dengan masih membawa rasa penasarannya. Penumpang becaknya pun jadi membicarakan tentang kejadian itu di sepanjang jalan. Setelah mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya, Pak Maliki berniat kembali ke arah kota. Sudah pasti ia pun melewati jalanan tempat kecelakaan itu. Suasana jalanan sudah tidak seramai sebelumnya, tapi masih ada beberapa orang yang tetap berada di tempat itu. Pak Maliki mendekat ke arah seseorang yang sedang berdiri memperhatikan bekas kecelakaan. Darah segar masih membekas di jalanan itu, melebar hampir sampai ke bibir trotoar. Tadi kronologi kecelakaannya gimana, Mbak? Kok sampai korbannya parah seperti itu? Tak tahu, Pak. Kejadiannya cepat. Aku tak terlalu tahu. Tak puas dengan jawaban itu, Pak Maliki mencoba mencari orang lain untuk ditanyai. Akan tetapi, belum jauh ia beranjak dari tempat itu, saat ia menoleh ke belakang, orang yang baru saja ia tanyai sudah menghilang. Pergi entah kemana. Pak Maliki agak merasa merinding, ia pun mendorong becaknya dengan agak cepat. Ia mengikuti pengguna jalan yang lain, berusaha menghindari tempat yang masih ada darah bekas kecelakaan. Di seberang jalan, dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berbincang. Sudah pasti membahas tentang kejadian kecelakaan tragis itu. Dari mereka lah Pak Maliki mendapat informasi bahwa seorang perempuan pengendara sepeda menjadi korban dalam kecelakaan itu. Tubuh bagian atasnya hancur, terlindas mobil yang melaju dengan cepat. Sudah pasti, perempuan naas itu langsung meninggal di tempat kejadian. Entah kenapa setelah mendengar penjelasan itu, Pak Maliki merasa curiga dengan orang yang sempat ia tanyai sebelumnya. Bisa jadi orang itu adalah... Setelah kejadian kecelakaan itu, Pak Maliki selalu merasa merinding saat melewati jalanan sekitar tempat itu. Karena setiap kali melintas, Pak Maliki seakan diamati oleh sosok yang berada di sana. Setelah cukup lama, ia baru bisa merasa biasa saja, meskipun memori tentang kecelakaan itu tak hilang dari ingatannya. Wajah Pak Mus kembali menampakkan ketakutannya. Ia teringat dengan gadis bersepeda yang membeli baksonya sebelum ia memasuki area pemakaman yang terlihat seperti perumahan di matanya saat itu. Ketakutan Pak Mus kembali muncul karena ia mulai menyadari bahwa gadis itu mungkin saja sosok hantu perempuan korban kecelakaan yang diceritakan oleh Pak Maliki. Lebih-lebih yang dilihat Pak Mus sebelumnya, ia sadar di tengah berada di area pemakaman.
adalah sosok yang sama. Pak Mus berusaha merogoh mencari sesuatu dalam saku celananya. Ia teringat bahwa gadis itu membayar baksonya dengan uang yang cukup besar nominalnya dan tidak meminta kembalian. Tadi juga gadis yang membeli baksoku, Pak. Uangnya besar, tapi tidak minta kembalian. Di mana ya uangnya? Ujar Pak Mus yang masih terus merogoh saku celananya. Pak Maliki memperhatikan Pak Mus dengan pandangan penasaran. Astagfirullah, Le, iki opo? Pak, apa ini? Kedua orang itu terkejut melihat sesuatu yang dikeluarkan Pak Mus dari dalam saku celananya. Di genggaman tangan Pak Mus terdapat beberapa lembar uang ribuan dengan uang receh. Namun bukan itu yang membuat mereka terkejut. Ada beberapa bunga layu yang hampir mengering. Ikut dikeluarkan dari saku celana Pak Mus. Pak Maliki mengenali jenis bunga yang hampir mengering itu. Bunga Kamboja. Rupanya kecurigaan Pak Mus benar. Malam itu bisa dibilang ia memang dikerjai oleh para penunggu makam yang menjelma menjadi warga perumahan. Mengingat apa yang telah terjadi pada Pak Mus malam itu, Pak Maliki menawarkan untuk mengantarkan Pak Mus pulang. Pak Maliki menyuruhnya untuk kembali mengambil gerobak bakso yang ditinggalkan di area pemakaman itu besok paginya saja. Keduanya pun segera beranjak dari pangkalan ojek yang sebenarnya masih sepi itu. Dalam perjalanan, keduanya masih terus membahas hal-hal yang pernah terjadi di area pemakaman itu. Pak Mus rupanya mulai penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang terkait tempat itu, khususnya cerita tentang kuburan seorang dukun yang berada di tempat itu. Sayangnya Pak Maliki tidak tahu bagaimana cerita sebenarnya, sehingga rasa penasaran Pak Mus pun tidak mendapatkan jawabannya. Rumah tempat kos Pak Mus masih terlihat sepi dan agak gelap. Hanya lampu penerangan jalan yang masih terlihat menyala. Pak Maliki menurunkan Pak Mus di halaman kos-kosan itu. Ia pun menolak saat Pak Mus hendak memberinya upah jasanya. Ia langsung pergi meninggalkan rumah kos Pak Mus dengan terburu-buru. Begitu juga dengan Pak Mus yang langsung bergegas masuk ke dalam kamar kosnya. Tepat sebelum Pak Mus menutup pintu kamar kosnya, ia sempat melihat ke arah pagar rumah kosnya dan ia sangat terkejut saat sosok wanita muncul dengan menghadap ke arahnya. Pak Mus yang masih melihat sosok wanita itu melambai sebelum akhirnya Pak Mus menutup pintu kamarnya dengan keras. Cerita tentang tukang bakso yang masuk ke dalam area pemakaman itu langsung tersebar dan menjadi perbincangan di kalangan tukang ojek dan pedagang pasar. Dan cerita pun berakhir.